Oke, part 2. Oke, lanjut Kang. Tadi sampai banting. Yel dulu dong. Nanti enggak yel capek. Kemarin 1 harian yel. Kemarin tadi itu sampai banting. Tadi kan podcast itu kan biasanya berlanjut, jadi biasanya ngomongnya disamain gitu kan. Ingat nggak kalian waktu gue pulang, kalian kan udah pada istirahat, pada minum-minum, terus gue datang dengan muka capek banting tongkat, kan kita dikasih tongkat tuh. Tadi kan ngomongnya gitu. Ya. Masalahnya editor kita ini lulusan teknik perkapalan. Lagi nggak punya editor. Tapi intinya gitu, pas gue turun tuh gue kayaknya tim terakhir ya. Itu tuh kan jalan cuma satu ya, yang jalan berair itu kayak selokan kecil kan, yang bogel nuncep. Pas pulang pertama gue masih lihat orang di depan, karena cewek-cewek ini lama, semua pada saling pegangan tangan gitu kan, nggak jalan sendiri-sendiri kayak tim lain, jadi otomatis lebih lama dan gue nggak bisa nambah speed karena mereka kelihatannya udah lelah gitu. Kalau gue nambah speed pasti ketinggalan mereka. Ya gue inilah. Ada cowok sih di belakang, tapi gue lupa waktu itu siapa. Jadi cuman berdua cowoknya, sweepernya si itu, gue leadernya di depan, cewek tengah-tengah. Itu gue ngerasain kayak muter-muter di jalan yang sama. Terus aja. Sampai terakhir, ya demi Allah gue nggak bohong. Itu muter-muter di jalan yang sama. Dan itu tuh udah mau sore banget gitu, karena udah kelihatan kan matahari turun. Kalau di gunung kelihatan banget kan kalau matahari turun. Anjing ini kenapa nggak ketemu rombongan lain? Gue bilang, ayo kita cepetin biar ketemu siapa aja gitu kan. Nggak ketemu ranger, nggak ketemu rombongan lain. Akhirnya sampai di suatu titik, dari si jalan itu tuh ada jalannya, ada treknya lurus, tapi di sebelah kiri itu ada jalan juga gitu. Jalan yang menuju ke lapangan. Di situ ada kayak saung gitu, kayak rumah-rumah kecil gitu. Terus ada kayak tower, entah sutet atau BTS sinyal handphone gitu. Nah, gue mikir kan, gue seneng. Pasti ada orang bisa ditanya nih, gue mau turun lewat mana gitu. Gue deketin nggak ada orang sama sekali di situ. Jadi cuma ada gubuk sama BTS. Mungkin itu kayaknya pos berapa untuk istirahat ya. Biasa kan suka gitu kalau di gunung. Ya udahlah, gue balik lagi. Gue kan tadi gue sebelum ketemu saung itu kan gue ngerasa kayak jalan ini terus gitu, kok nggak ketemu orang gitu, naik turun. Begitu ketemu rumah itu, gue kan cabut lagi, udah nggak ada orang, kita cabut lagi. Cabut, muter, udah jalan sekitar 15 menit, ketemu lagi turun. Berarti itu jalan muter. Gue mikir, berarti ini trek bukan yang tadi. Ya gue kan tadi pergi lihat nih rumah. Tapi ini trek salah. Kenapa? Karena kalau tadi muter-muter kan perasaan aja gue, mungkin karena takut di gunung. Tapi kalau ini tandanya udah jelas. Nggak mungkin ada saung, terus 15 menit lagi ada saung lagi plus BTS lagi, terlalu dekat jaraknya kalau ada BTS satu lagi kan. Tapi walaupun ya ada alternatif di otak gue, muter apa nyasar gue, muter-muter aja di sini gitu. Tapi gue nggak mungkin ngomong kan, ya gue aja berdoa dalam hati gitu kan, baca ayat kursi sebisa-bisa gitu. Jalan lagi makin sore tuh. Terus gue lihat ada turunan, karena itu pulang pas hujan. Mungkin pas pergi biasa, pas turunan tuh udah kayak seluncuran. Nggak ada batu tuh, jalannya bener-bener tanah liat yang basah. Gue turunin satu-satu tuh cewek gitu sama sweeper gue. Ya alhamdulillah, mungkin karena baru ingat itu, terus berdoa, ketemulah gue ada ranger satu. Gue marah-marahin kan, Kang, Anda itu kan dibayar untuk mandu kami. Kenapa kami ditinggalin? Dari tadi saya nggak ketemu ranger. Ranger itu juga mukanya udah pucat gitu, mungkin entah nyariin gue atau gimana. Yaudah mas, mohon maaf, ayo ikut saya katanya. Jalan, barulah gue nyampe, makanya itu capek banget, Pak. Asli, capek banget. Ada pengalaman begitu rupanya ya. Boleh dimasukin besok tuh. Tahu, coba aja tanya Farah masih ingat nggak kayak gitu. Pas turun tuh kita emang sendirian. Karena belakang gue persis si Farah gitu. Belakangnya itu si Putri. Grup gue serem banget soalnya. Grupnya yang grup-grup zombie kan. Jadi besok memang bisa dimasukin itu pengalaman itu. Jadi kan itu kan sebenarnya pengalaman pertama gue ya ke gunung, Kang. Jadi gue kayak dengar cerita ini ya, gue ngerasa kayak gue egois banget, Cuk. Gue yang penting udah nyampe duluan, udah gitu. Ngerasa gak sih? Karena capek juga ya. Tapi gue ngerasanya jalan itu ya, kalau Kang Dede bilang nyasar, gue ngerasa jalan itu nggak ada jalan bercabang loh. Nggak ada, memang nggak ada, Be. Nggak ada. Ya, itu ada, jalan. kan?
selokan kecil itu tuh nggak ada percabangan. Nggak ada, Makanya iya gue langsung. Tapi kalau Kang Dede bisa tersesat itu membingungkan, cuy. Membagongkan Oh, sih itu. membagongkan. Nah, Berarti selama ada COVID ini, gue sering nonton video-video pendakian gunung dan cerita-cerita horornya gitu kan. Terutama gue sama-sama. fokusin gunung-gunung di Jawa Barat gitu kan. Nah, di Gunung Salak itu terutama. Nah, karena Gunung Salak itu kalau misalnya pendaki-pendaki yang bukan kayak kita, pendaki kantoran gitu ya, mereka nggak mungkin ngedaki Kawah Ratu, terlalu ringan gitu kan. Tapi pernah ada cerita juga satu, gue nemu kemarin video, di Kawah Ratu nyasar dia pas turun. Itu karena ada kesalahan adalah buang sampah. Gue nggak tahu ya. Gue waktu itu nggak sempat mikir apa sih salah gue atau temen gue yang barengan sama gue itu sehingga jujur aja maksudnya orang lain udah bisa sampai dengan cepat. Gue kan waktu itu udah setelah menenangkan diri, gue tanya lu nyampe jam berapa? Tadi kita kan turun jam berapa? Gue mikir kayaknya gue lebih lama dari yang lain kan, selambat-lambatnya juga kayaknya nggak mungkin kalau sampai lama banget. Gue sampai mau maghrib itu pulang. Gue inget tuh jam 5:04 sekitar setengah 6. Oh, kita lebih dulu tuh jam 3 kayaknya kita udah nyampe tuh. Udah nyampe duluan, cuy. Terlalu jauh. Udah nyampe duluan kita. Jam 3. Ranger ikut kita terus. Iya, kita ngobrol sama Mas Eko itu terus kan, Tot. Di depan itu sama dia kan. Iya, jam Badut 3-an ya nyampe. Jam 3-an kita jadi udah cuci sepatu. Gua nggak tahu ada orang paling belakang tuh, gua nggak tahu. Itu terakhir. Untung tuh ketemu Ranger itu, si Ranger itu juga pucet ya, mungkin dia tahu dong kejadian yang sering gimana. Ngomong. Tapi juga udah capek malas ngobrol. Tapi waktu di sana tuh ya gua ngerasa sendiri itu kayak nyaman banget sama tenang banget ya. Apakah waktu itu sebenarnya ada yang ngejagain kita ya sebenarnya? Membimbing. Ada nggak ngejagain secara spiritual? Karena kan kalian nggak jalan sendiri kan, pasti satu tim berempat, berlima, walaupun timnya nggak ditentuin, tapi kan pasti berkelompok gitu. Kalau sepanjang gue, ya gue juga naik gunung nggak sering, cuman sepanjang gue lihat-lihat cerita mereka entah benar atau enggak, memang kalau di dalam satu kelompok itu kan nggak mungkin sama semua, tapi kalau salah satu ada yang bagus gitu kan tata kramanya, ya yang lain jadi ke bawah. Tapi kalau ada yang jelek, yang lain juga ke bawah. Dari hari pertama, gue itu tata kramanya nggak ada yang bener kan? Ya masalahnya itu kan, makanya dari hari pertama tuh kita kayak sembarangan aja ya Tot ya. Kayak parah. Teriak-teriak. Harusnya diputer-puter itu lumayan itu. Itu kan sebenarnya teriakan monyet kita. Kena sialnya di gua lagi ya. Atau mungkin karena kayak penghuni kali, jadi di ini lurus-lurus aja. Kayak penghuni. Iya, berarti dapat cerita seru nih. Selama gua nggak ada tapi pengalaman ini sih sama yang lain ya, karena gua nggak terlalu ambil pusing. Cuman iya jadi keingetan lagi sih pas ditanya tadi. Besok dirangkum aja itu deh malam Jumat, kayaknya banyak juga pengalaman mistis di Cisarua kita. Tapi kalau di ini ada nggak Kang di asrama kita? Di asramanya itu. Di asrama tuh paling yang itu ya, yang gua nganter fotokopi si Edu. Ingat nggak? Gue lupa hari ketiga. Hari ketiga itu kan biasa dong, kita kan kalau catatan nggak pernah mau bikin rangkuman, kita nunggu cewek-cewek atau siapapun yang cowok yang rajin yang buat gitu kan. Juju biasanya. Juju biasanya bikin. Gue lupa waktu itu kayaknya ngopi punya si Juju, punya cewek. Fotokopi kan di bawah di lantai 1. Ya. Nah di lantai 1 itu kan ada kayak pintu untuk musola, seberangnya pintu untuk ambil wudhu ya. Tahu. Ada yang sholat ya, kan? Gue ngelihat ada yang ya pakai mukena gitu. Iya. Ya bajunya putih tapi gue pikir mukena kali ya. Oh iya, tahu gue itu cerita itu. Gue lihat lari ke atas. Ya. Itu tahu sama itu. Teman kita itu bukan? Nggak ada. Tapi kan kita cuma berberapa? Itu ada di atas semua kan? Udah malam juga cuy, sholat apaan? Sholat juga nggak mungkin di bawah nih. Jam 1, jam 1:30. Kalau mau tahajud pasti cewek nggak mungkin. Kamar, iya nggak mungkin itu sih. Cerita ini gue baru dengar sekarang loh. Waktu itu gue nggak dengar sama sekali. Ada gue dengar dari AZ gue dengar. Iya gue cerita kok waktu itu. Cuman ya. Dengar. Bukan ini ya udahlah kata gue itu. Itu mah dia bukan peduli sama lu Kang. Biasa itu.
Kenapa? Kalau Made ibarat menyannya dia, jadi nggak ngerasa dia. Enggak, maksudnya Udah kalau biasa tahu dia cerita kan. kayak gitu, gue pasti nggak tenang di situ, Cok. Nggak tenang gua. Tenang. Takut gue. Beneran. Tapi kita kan misa deh ya. Ini misa Tapi nggak tahu kalau sih ya. kalau di awal-awal gua kamar kan dari tempat kita main itu kamar gua langsung kan ya. Dari Iya. tempat kita main kan ke kiri lorong untuk kamar wanita, ke kanan lorong untuk kamar pria. Nah, gua kan sebelah kanan kamar pertama. Tempat tidurnya 2, si temen gue itu yang dekat ke tembok, gue yang dekat ke jendela. Hari pertama, hari kedua itu ada yang ngetok di kaca jendela. Gue kan belum merhatiin kan bahwa itu tuh jendela gue tuh langsung ke bawah. Tidak ada apa? Lantai 2 balkon ya. atau teras kan. Jadi kalau ada yang ngetok, orangnya setinggi apa atau naik apa. Dan kaca itu kena angin nggak mungkin suaranya kayak diketok kayak orang mau masuk. Iya. Gue denger Gua juga baru sih lihat siapa itu. ya. Dari Makanya cewek juga gua gue nggak denger pernah tuh ada cerita tuh. Nggak pernah buka gorden setelah itu. Gorden nggak pernah Si gua Putri buka. tapi berani-berani aja ya. Sendiri loh. Iya Tapi sendiri. dia mandi di tempat cowok, cewek. Kalau nggak salah ya, Putri itu mandi di sebelah atau ceweknya itu nemenin Putri mandi. Iya. Oke, nanti kita undang Putri. Ada juga Kita tuh undang yang Putri lagi mandi ya. cerita-cerita itu. Kumpulin dulu cerita tuh gua di situ. Cuman kalau menurut Tapi- gua yang suasananya nggak enak tuh 2 tempat ya, di tempatnya Made sama di tempat main biliar. Ah, Itu kan biliar. Kang, yang Jumatan Biliar kita iya sih. kita ke tempat biliar, ingat nggak? iya yang bubar langsung. Langsung bubar kan kita, nggak sempat main kan? Iya. Ketemu apa kita kan? Apa ya? Ketemu rambut. Lupa dia. Ketemu rambut panjang. Iya. Ketemu rambut panjang Kayak- langsung kabur kita kan. Apa copotan gitu, rontokan. Rontokan satu di meja gitu kita lihat, ih apaan nih? Udah cabut kunci Tapi lagi. emang serem banget cuy. Hah? Emang serem banget cuy. Iya Kan hawanya yang nggak enak. jarang dulu. Iya. Paling kalau yang horor itu aja sih. Gua kalau di sana ya taunya ya. Tapi kalau di yang di Sokari ngerasanya biasa aja dia. Ya, Enggak, tapi kalau Soka itu lu pernah nggak malam nggak ditutup hordengnya? Itu gua nggak bisa cuy, ngelihat belakang itu. yang di ruang tengah Iya. itu. Ya ruang tengah kan ada TV. Heeh. Kalau background hordengnya kita nggak tutup, buka gitu, gua nggak bisa. Gua ngerasa penuh banget situ cuy. Itu yang ngarah ke kali Ngeliat. ya. Iya, yang ada ya, kali. Yang ada Gua nggak kebun bisa kelapa. Kang tuh kalau dibuka gitu. Waduh, nggak tenang banget gua nonton TV beneran. Itu sih yang itu. Kalau ada apa-apanya sih enggak kayaknya ya ada kalau soal Enggak Soka. sih. Nah, kita fine-fine aja kita Kalau di belajar. sana Cuma- sih enggak. Ya gitu doang lah kalau kenalan. Cuma kan arah kali biasanya aja sih. segala macam. Tapi emang Dicari banyak yang sih suka. dari senior-senior tuh cerita banyak banget cuy situ cuy. Iya, situ yang Banyak. itu keatasan lagi tuh Mm-mm. horor tuh. Ayunan itu juga tuh ayunan. Yang gue liatin kemarin kan episode kemarin Iya. Mm-mm. tuh. Video kita di sana udah nggak ada ya deh. Video yang mana? Bukannya waktu itu kita ngerekam video ya? Enggak, yang ngerekam video di kamar atas, yang di lantai 2. Enggak ada di sofa, enggak ada. Dan gue masih ingat Yang omongan kerasukan Made. itu Sespim ya cuy. Yang ada kerasukan Sespim. Ya, Ya? Sespim. Iya, Siapa? diangkut pakai mobil gua cuy. Gila lu. Iya. Sespim. Gua nyetir Yang ya kerasukan aduh orang keringet kita juga. dingin. Oh, Ada ini yang- Sungai kan, dekat sungai kan, yang iya dia mbak-mbak yang lari ke cantik. sungai cuy, mbak-mbak yang cantik sering digodain. Iya. Siapa? Gue nggak pernah sih. Oh, godain. yang sewa juga di sana, maksudnya bukan orang yang pendidikan bareng kita. Enggak, yang bersih-bersih. Bersih-bersih. Oh, yang- Ada yang cakep. Ada yang Hampir cakep di BO. emang. Anjir. Itu baru pulang dari Lari mana ke ya, sungai. Tot? Lupa gua. Berarti Lari ke tempat sungai yang- dia. Abis sholat Jumat, Ri. Lari ke sungai dia. Abis sholat Jumat, Ri. Ingat gue, Ri. Dia ngapain? Hmm. Lu pada sholat Jumat, terus pada balik kan. Nah, terus ada mbak-mbak di pinggir sungai. Mm-mm. Ternyata Terus dia datang, ternyata. kerasukan. Yes. Dia katanya ada aja yang ngajak main di yang playgroundnya itu. Yang ada kura-kura. Bukannya katanya, gue dengar dari mana ya si Pak itu gitu. Bukannya ada yang suicide di situ dulunya. Oh Aku iya. nggak tahu deh.
Nggak tahu Biasanya kan dah gue suka itu. ngajakin yang kayak gitu Oh, baru dengar gue itu tuh. Gue baru tahu juga tuh. dari si. Oh, gue waktu itu sarapan terakhir. Terus kan udah habis tuh cimori ya kan. Biasa kan kasih cimori. Gue nanya, Bang, ayo masa nggak dapet susu kata gue. Yang lain dapet. Terus dia ngambil lagi dari lemari gitu kan. Ya udah gue ajak ngobrol. Gini. Udah lama Kang di sini, udah lama. Oh gitu. Iya nih. Saya apa namanya? Oh iya Mas dari mana? Saya dari Bandung, pendidikan di sini, bla 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 bla. Mas, kalau di sini suka ada, ya gue suka nanya-nanya yang kayak gitu. Ya. Kok tidur kemarin ada yang teman-teman cerita lah dia. Gue iniin aja. Sama si Sahir tuh berdua gue kesiangan. Pas pelajaran apa ya, yang kayak kalau nggak salah itu. Terus dia cerita itu ya Kang ya? Ya dia cerita gitu. Bercanda. Gue bilangin gitu. Bercanda bikin takut aja sih Mas. Biarinlah ada Tapi saya mah emang- di sini. Kan teman saya yang tidur di sana, saya bilang. Tapi emang untuk gedung sebesar itu ya dan sekosong itu ya sebenarnya ya wajar lah cuy. Iya wajar sih. Sering kosong ya. Dia juga nggak tahu sejarahnya Kosong kan. terus cuy. Baru kali ini episode ini tamunya lebih banyak berbicara ya tadi. Berbicara ya. Jadi kita gak susah ya. Ya kan kalau podcast kan begitu kan. Iya, yang bener gitu memang. Tapi kan yang nggak semua diundang aktif. Kang, bagus Kang lu tanya sama Ade. Dia bisa tidur sendiri. Lu ini masih di sana kan? Nggak bawa Masih. keluarga emang? Nggak. Tidur sendiri? Sendiri. Nanti Main ke karaoke, cari teman tidur. Nanti hidupin film-film lucu aja, lapor Pak ya, nonton lapor Pak nanti belum tidur. Kita kan harus mempertahankan angkatan kita. Paling pinter bukan, paling sukses bukan, tapi paling nggak paling hedon, ya kan? Di Batam gue dibilang gitu juga cuy. Bahaya. Aduh, pusing Jangan. malah. Terus pas apa lagi Tot? Mau tanya Tot? Banyak. Sebenarnya gue nggak pengen nanya sih. Sebenarnya pengennya Kang Dede itu cerita aja. Bingung lah nanya. Jadi kali ini cerita aja gitu ya. Iya. Ya kan kita ngobrol bisa luas aja kan. Misalnya apa sih yang apa? Ya ini kan temanya bisa yang santai, bisa yang serius kan. Iya. Nah, dengan kondisi saat ini nggak usah ngelihat perusahaannya ya, ngelihat diri sendiri aja. Apa yang lo rencanakan untuk minimal ya 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, nggak usah jauh-jauh. Lo mau ngapain gitu? Karena event ini membaik pun kan we need contingency plan gitu kan. Kalian sudah menyiapkan itu belum? Di luar investasi atau tabungan ya, karena itu pasti habis. Gua belum sih 2 tahun. Kalau sumber penghasilan nggak ada. Gua lewat 2021 aja belum gua pikir. Karena jujur kita ini dibilang pengalamannya kurang, dibilang mau jual usia masih muda juga kagak kan? Iya, serba tanggung. Tanggung, asli tanggung banget. Tanggung. Tapi kalau kalian masih beruntung lah, kalau bidang marketing kan itu umum banget gitu dibanding kayak bidang gua, apalagi bidang teknik. Ya mau pindah ke perusahaan yang sejenis serumpun. Ya kalau pindahan kayak gini cari skoci, orang juga mikir lu cari skoci kelasnya apa nih gitu kan. Sekoteng ya kan. Tapi sih gue mikir ya, kalau seangkatan gini kan kita saling mengenal, tahu kehebatan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gue juga nggak tahu nanti mungkin yang nolongin gue si Ari, yang nolongin gue si Tetot gitu, ketika gue memang nggak bisa menjual tenaga gue lagi gitu kan. Ya kita harus benar gitu. Jangan persaudaraan hanya karena kita di satu bendera, setelah tidak satu bendera ya masing-masing. Betul. Gue sih ngerasanya gitu ya, karena toh kita merasakan mencari makan bersama selama hampir kurang lebih 7 tahun kali ya. 7. Dengan mau 7. Iya mau 7. Tapi Kang, lu pede nggak sih kita ke depan ini positive vibe lah? Kalau secara company sih gue so far sampai saat ini yang gue sampaikan positive vibe-nya ada, dan gue nggak mau mikirin yang negative vibe-nya dulu gitu, karena itu
istilahnya apa ya? Ya selalu setiap situasi itu kan ada dua sisi, itu positif negatif. Tapi yang paling penting itu ya kita jalanin pekerjaan sebaik-baiknya gitu, karena selama ini masih kita dibayar, kecuali kalau udah nggak dibayar. Dan positive vibe-nya ya untuk saat ini memang ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan sesuai dengan peranan gitu. Kalau gua, walaupun gua kesannya kayak menggerecoki kalian lah gitu ya kerjaannya gitu, tapi ya memang itu pekerjaan. Cuman gue berusaha gitu ya. Gue nggak bilang auditor yang lain berbeda atau apa gitu, karena mereka pun sama penilaiannya. Cuma gue berusaha seobjektif mungkin dan melihat dampak. Beberapa kayak ya kolega gue yang seangkatan, ketika gue periksa ada sesuatu yang memang bisa gue bantu, gue bantu. Gue selalu ingatnya gini lah, waktu tahun pertama itu kan kita punya teman di pusat tapi kurang helpful gitu ya. Orang lain sih mungkin yang banyak merasakan ya, gue sih jarang-jarang doang kali. Tapi gue waktu itu nggak tahu bakal di pusat atau enggak, dan gue nggak tahu apakah bisa bantu kalian atau enggak. Tapi gue memang selama ini ketika ketemu sama kolega seangkatan dan posisi dia di cabang gue di pusat ini, apa yang bisa gue bantu, akan gue bantu dan nggak akan gue lempar kemanapun selama gue bisa yang bantu gitu. Makanya dilempar-lempar. Gue nggak mau, budaya jelek tuh. Orang minta tolong kok dilempar-lempar. Gitu. Tapi kangen ya Kang, apa momen kita ngumpul di satu tempat lagi Kang? Oh sangat. Gue sekarang tuh yang kaos yang warna biru, tangannya itu putih, sampai gue pindah ke Jakarta itu masih bisa dipakai. Kalau sekarang udah jadi lap, tapi lapnya masih ada. Yang mana ya? Baju yang mana ya? Yang waktu Itulah kita baju hiking mendaki. itu kan pakai baju Hiking. putih, ininya biru. Kalau Masih ada cewek gua tuh. merah. Masih ada gua. Ada gue dipakai bokap gue. Masih ada di rumah di Kalau Bali. lihat itu ingat gitu waktu zaman masih apa ya, hidup belum banyak beban gitu kan, have fun. Iya, baru pertama duit kali ada naik ya. hilang. Duit ada Ya, langsung dihabisin. Kalau untuk gue pribadi itu gue baru kayak apa ya, tahap pertama untuk menuju maksudnya melepaskan diri dari kemiskinan lah ya. Lama banget gue miskin soalnya. Ya paling enggak kan waktu itu dari segi kerjaan udah lah, walaupun gaji juga gede lah segitu. Walaupun sebetulnya pekerjaan gue yang sebelum itu juga gajinya segitu sih, cuman ya lebih settle gue pikir gitu. Lebih Kerjaan di settle, perusahaan ya. lebih apa? Tapi ternyata sekarang lebih settle di sana ya Kang? Iya. Tapi kan nggak menemukan sahabat-sahabat saudara ini. Karena gue kerja Kalau dia masih terus di ada sana, pendidikan aman-aman yang ya 1 sekarang. bulan itu ya cuma di sini. Kalau dulu kerja langsung gebrus gitu kan, langsung ke operasional, kagak ada Angkatan-angkatan itu nggak ada ya? pendidikan model begini. Nggak ada. Kalau ini kan ada pendidikannya, buang-buang duit sebulan dulu gitu kan, ngajarin kita yang nggak jelas. Karena kan nggak kepake kan yang kita pelajari di sana waktu kerja kan. Ya. Sekali. Seru ya. Cita-cita zaman dulu ya. Jadi Seru mengenang. sih. Jadi Kalau gue kan suka ada perasaan kayak kalian ini kan dari keluarga berada, gue bukan. Jadi kadang-kadang gue ada mindernya juga sih kalau Nggak mau juga. gabung gitu. Enggak juga Kang, gue juga orang nggak ada. Itu dulu gua kerja macam-macam emang paling gede pertama itu sih gajinya. 700.000 aja pernah gua anjir gaji. Tapi gue modal PD aja. Modal Lu PD. belum pernah kerja kan deh ya? Lu belum pernah kerja deh? Belum. Iya, enak dia langsung berarti ini. Di komplotan kita yang paling tajir Bogel kan? Iya sih kayaknya. Bogel. Kayaknya sih. Kayaknya Kayaknya goblok Bogel itu sih. lu ingat nggak di hari keberapa di kamar yang sebelah gua paling ujung itu, kamar siapa itu? Dia ngeluarin plastik gitu. Kita minum yuk. Minum apa kata gua? Ngeluarin bir 2 botol goblok. Terus besoknya ditegor aja. Kalau minum Iya. jangan di sini. Habis minum buang botol di tong sampah umum. Ya di Iya, tengah-tengah. Iya. Iya. Ini orang tajir tapi kagak mikir kata gue gitu. Juara. Kadang nggak mikir, emang nggak ada otaknya. Akhlaknya Emang nggak kurang. ada dia itu. Ada Kurang. otaknya. Jadi, Tot. Mungkin udah kali ya, Tot. Udah nih, udah Ya, 5 intinya, menit lagi nih. Udah tinggal 5 menit lagi. Kang Dede tuh selalu ada di hati kita semua Kang. Iya. Amin. Soalnya waktu itu yang gue lihat ya Kang, lu kan memang lebih tua dari kita semua lah. Jadi sebenarnya lu itu waktu itu adalah sebenarnya salah satu jadi panutan kita. Karena di antara teman-teman semua yang paling wise itu cuma lu. Ya. Yang lainnya parah. Parah,
maksudnya nggak bisa gini ya ditanya pendapat tuh pasti harus Kang Dede gimana bisa Benar. karena yang lain pada nggak Ya. bener ininya perspektif pemikirannya masih bocah. Habis. Kalau habis Tapi nggak usah dianggap, itu bukan manusia, itu Betul, binatang. no Binatang. ngomongnya cepet lu kemana cepet kali ngomongnya habis. Ya, tapi gue seneng lah kalau apa ya bisa ngasih benefit lah sama teman-teman gue gitu kan, karena gue juga bukan tipikal orang yang supel-supel amat. Ya kalian bisa deket juga karena kita apa ya, bukan hanya karena kita seangkatan, tapi ya memang ada take and give ya. Ya. Gue juga kalau di sendirian mah ya bakal lebih nggak inilah gitu. Untung lah ada teman-teman. Memang sih kan kita juga nggak bisa mengharapkan lah 30 teman ini berkualitasnya sama gitu ya. Sama gitu ya. Paling nggak mungkin. Minimal kan inilah bisa ditanya gitu kan. Tapi masalah ini kan kadang kayak misalnya ini nanyanya masih Anu, ini nanyanya masih Anu. Mantap. Deh, jangan lupa yel sebelum penutup. Oke, terima kasih Kang Dede ya udah nyempetin waktu 2 jam ngobrol sampai 2 jam malam. luar biasa, 2 part langsung. 2 part langsung. Kang Dede. Coba ada videonya gimana yang manis itu biar Kang Dede agak ini tahu dulu. Nanti aja Iya, kasih yang di grup. Kita lagi diajarin. Diajarin dong yang manis tapi bukan gula. Oke, kita tutup aja malam ini kali ya. Mungkin nanti bisa. Kang Dede ini di-share nggak apa-apa kan ya? Nanti kita sensor-sensor dikit. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini sebagai obrolan aja. Karena kita harus minta persetujuan juga. Kita kemarin nggak minta persetujuan buat upload. Disclaimer Saya on. yakin mereka tidak bisa melawan. Iya. Tapi kan Edu tadi gue izin Edu tadi gue izin. Iya, Edu udah. Thank you, Percaya lah ya. Thank you Kang Dede. Udah Thank sampai you, malam. Made, Andrew. Thank you, Kang. Thank you, Kang. Buat ngobrol. Thank you. Manis. Gini. Oke. Ya Gini. lihat 1, 2, 3 yang manis. Yang manis. Tapi yang bukan manis. gula. Tapi bukan gula. Dah guys.